Halo teman-teman Belovers, kembali lagi di channel Vilo Productions di mana kamu bisa menonton alur berbagai film yang gokil dan pastinya keren. Nah, di video kali ini kita akan melihat alur cerita sebuah film berjudul In the Cut yang dirilis pada tahun 2003. Film ini bergenre psychological thriller yang menceritakan kisah pembunuhan berantai misterius di mana pemeran wanita di film ini harus bekerja sama dengan seorang detektif untuk mencari pelakunya. Penasaran seperti apa cerita selengkapnya? Yuk, langsung saja kita lihat alur filmnya. Ini dia In the Cut. Film dibuka dengan seorang wanita bernama Franny, seorang guru sastra di suatu universitas yang gemar mencatat berbagai kalimat puitis dari berbagai sumber yang menurutnya menarik. Franny memiliki seorang adik perempuan bernama Pauline yang tinggal di lantai atas sebuah klub stripper. Franny dikenal sebagai wanita kalem, tetapi di balik itu semua sebenarnya menyimpan hasrat yang lumayan menggebu-gebu. Di suatu hari, Franny bertemu dengan salah seorang muridnya, bernama Cornelius, di suatu bar, untuk berdiskusi mengenai tugas sastra yang harus dikerjakan Cornelius. Saat Franny pergi ke lantai bawah untuk mencari toilet, tiba-tiba terlihatlah seorang pria dan wanita yang sedang asik berkaraoke. Franny hanya bisa menonton adegan panas tersebut, sambil melihat tato 3 sekop yang ada di lengan sang pria dan juga kuku sang wanita. Saat Franny kembali ke atas, terlihat Cornelius sudah pergi entah kemana. Beberapa hari kemudian, seorang detektif pria bernama Malloy datang ke apartemen Franny. Malloy mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan seorang wanita di bar tempat Franny waktu itu bertemu dengan Cornelius. Sang korban dimutilasi, dan salah satu potongan tubuhnya ditemukan di luar jendela kamar Franny. Franny mengatakan tidak mengetahui apapun, dan Malloy memberikan nomornya kalau Franny ingat sesuatu nantinya. Di sini sepintas terlihat Franny cukup tertarik dengan Malloy, karena terus membayangkan Malloy di dalam fantasi mantap-mantapnya. Keesokan harinya, Franny mendatangi adiknya Pauline dan bercerita mengenai kasus tersebut. Meminta adiknya Pauline yang agak-agak sembrono terhadap pria untuk lebih berhati-hati. Di perjalanan pulang, Franny bertemu kembali dengan Malloy yang sedang bertanya kepada orang-orang sekitar mengenai kasus tersebut, bersama dengan rekannya yang bernama Rodriguez. Franny diantar pulang oleh Malloy sambil sedikit berdiskusi mengenai kasus tersebut. Dan Malloy juga mengajak Franny untuk pergi ke bar pada malam harinya. Sambil berdiskusi mengenai kasus, mereka pun terlihat semakin akrab. Pada saat perjalanan pulang, Franny tiba-tiba diserang oleh seorang laki-laki tidak dikenal. Beruntungnya, Franny hanya mengalami luka ringan. Malloy datang untuk menenangkan Franny dan mengantarnya pulang. Dan Franny dan Malloy yang memang tampaknya sudah sama-sama kebelet, langsung melakukan mantap-mantap di sana. Setelah selesai, Franny akhirnya mengatakan bahwa dia melihat Malloy di bar pada saat itu, saat sedang asik berkaraoke dengan seorang wanita berkuku biru. Dari tato 3 sekop yang dia miliki, yang juga dia lihat pada pria di bar pada saat itu. Malloy terlihat terkejut, karena wanita berkuku biru tersebut ternyata adalah korban mutilasi yang selama ini dia sedang selidiki. Dan lagi, dia tidak pernah sekalipun ke bar tempat kejadian itu seperti yang dikatakan oleh Franny. Franny yang merasa sedikit curiga dengan Malloy menceritakan semuanya kepada Pauline, dan Pauline hanya meminta Franny agar tetap berhati-hati. Sementara itu, di sisi lain terjadi pembunuhan mutilasi lainnya, di mana potongan sang korban wanita ditemukan di dalam mesin cuci sebuah toko laundry.
Malloy yang sedang ada di TKP langsung menelepon Franny, meminta Franny datang ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dibantu oleh Rodriguez. Tampaknya Franny tetap tidak bisa mengingat apapun, dan malah menjadi semakin curiga dengan Malloy. Saat kembali ke apartemennya, Franny kaget melihat mantan teman enak-enaknya yang bernama John ada di apartemennya. John tampaknya naksir dengan Franny, tetapi Franny bersikukuh menolaknya, bilang bahwa dia tidak ingin bertemu dengan John lagi. John kelihatannya marah, dan sebagai gantinya, John bilang dia akan mendekati Pauline, adiknya. Pauline, I think it's a good idea, but yes, I'm out of my fucking mind. Merasa khawatir dengan Pauline, Franny langsung menuju ke apartemen Pauline. Tetapi malah menemukan Pauline yang sudah tewas dimutilasi secara mengenaskan. Franny dibawa ke kantor polisi oleh Malloy untuk ditenangkan, dan akhirnya diantar pulang. Hari-hari berikutnya terlihat Franny yang sangat syok dan stres karena kematian Pauline selalu mabuk-mabukan di apartemennya. Muridnya Cornelius yang kelihatannya naksir dengan Franny datang, dan melihat Franny yang sedang stres dan mabuk, Cornelius menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tanam paksa dengan Franny. What, girl? Beruntungnya, aksi tersebut dihentikan oleh detektif Rodriguez dan Cornelius pun kabur. Malloy datang karena sangat mengkhawatirkan Franny dan menyuruh Franny untuk membersihkan diri. Franny yang tampaknya sudah tidak percaya dengan Malloy menggunakan kesempatan ini untuk menjebak Malloy. Dengan dalih melakukan posisi mantap-mantap yang anti-mainstream, Franny memborgol Malloy dan langsung bermain kuda-kudaan. You're not sure. Fuck yourself. Setelah selesai, Malloy meminta Franny untuk melepaskan borgolnya. Saat Franny hendak mengambil kunci borgol dari jas Malloy, dia menemukan gantungan gelang milik Pauline. Dan Franny pun yakin bahwa Malloy adalah pembunuh berantai yang sebenarnya. Franny lari ke jalan raya sambil membawa jas Malloy dan ditolong oleh detektif Rodriguez yang membawanya ke kantor polisi. Anehnya, detektif Rodriguez malah membawa Franny ke sebuah menara kosong. Franny dibawa ke atap menara, dan disinilah terkuak fakta sebenarnya. Ternyata, Rodriguez memiliki tato 3 sekop yang sama dengan Malloy. Dan di sini Rodriguez bercerita bahwa dia sangat menyukai Franny dan ingin menikahinya, dengan memberikan Franny cincin yang dipasangnya di ujung pisau. Ternyata di sini kita mengetahui bahwa Rodriguez adalah seorang psikopat yang mudah jatuh cinta terhadap wanita. Tetapi begitu wanita tersebut menolaknya, dia akan membunuhnya dengan sangat keji, yang salah satunya adalah Pauline. Melihat adanya kesempatan, Franny berhasil menembak Rodriguez hingga tewas. Christ, what are you, crazy? Franny yang selamat dari bahaya pun langsung pulang ke apartemennya sambil berlumuran darah. Dan film pun ditutup dengan Franny yang sampai di apartemennya dengan dirangkul kembali oleh Malloy yang masih terborgol di sana. Nah, itu dia alur cerita film In the Cut. Gimana nih teman-teman Filovers menurut kamu filmnya? Endingnya sendiri agak terlalu cepat ya, dan masih belum diperlihatkan bagaimana sang pelaku Rodriguez membunuh para korbannya. Tapi film ini masih terbilang cukup oke lah ya, dengan adanya beberapa scene mengerikan saat korban dibunuh yang bisa membuat kamu merinding, dan juga beberapa adegan yang bisa membuat badan kamu panas.
Jadi tetap cukup recommended untuk kamu para penggemar film thriller dan juga misteri. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video alur film kita untuk kali ini, dan sampai berjumpa di video-video alur film berikutnya. Bye-bye!